bagaimana itu Cara. atau bagaimana caranya bisa sesuatu perkara itu bisa kita lupakan ya sebenarnya sebagai bagaimana kita memaafkan seikhlas, bahasa ikhlas itu gampang kan? Ya. Tapi bagaimana itu caranya? Ucapnya bahasa ikhlas itu sehingga kita nggak benar-benar lagi maksudnya menghilangkan dendam. Ya. Emang nggak boleh ada dendam kan? Jadi ini masih ingat penjelasan saya? Nah, kalau kita lihat di sini, kita ingat Subhanallah, inilah zikir. Maha suci Allah yang mengatur, yang mencipta, yang mengatur, yang menggerakkan. Jadi kita di sini dicipta oleh Allah, diatur oleh Allah, digerakkan oleh Allah. Nampaknya saya ini yang menaruh ini. Nah, jadi kita sebelum kita ada, ini kejadian ini sudah tertulis. Nah, ini kita harus ingat dulu. Jadi ketika kita mengatakan Subhanallah, Maha Suci Allah yang mencipta, mengatur, yang menggerakkan. Nah, berarti kita nggak ada di situ. Nah, walhamdulillah, segala puji milik Allah. Jadi tenaga, harta, ilmu punya Allah. Yang kita terima, yang kita beri, yang kita kerjakan punya Allah. Wala ilaha illallah, tidak ada lain sembahan yang disembah kecuali Allah. Menyembah itu mengikuti dengan tunduk patuh. Menyembah Allah berarti mengikuti Allah. Mengikuti Allah berarti mengikuti Al-Quran. Allahu Akbar. Semua yang terjadi atas kehendak Allah. Jadi kalau kita melihat si fulan misalnya menzolimi kita, ya, kita ingat dia diatur, digerakkan oleh Allah. Apa yang kita kasih sama dia ataupun hubungan kita punya Allah itu semuanya. Nah, kemudian yang kita ikuti kan kita udah janji sama Allah mengikuti Allah, mengikuti Al-Quran. Yang terjadi pun itu kehendak Allah. Dia menzalimi kita itu terjadinya perbuatan dia itu untuk menguji kita. Allah yang menguji kita melalui dia. Ya. Jadi kalau kita sudah sadar itu, berarti tugas kita apa sebagai hamba nih? Ya Allah, ampuni saya, ampuni dia. Dia buat begitu karena tidak menyadari. Ilmunya baru segitu. Berikan dia petunjuk, berikan dia rahmat. Lihat kelebihannya tanpa melihat kekurangannya. Ya. Kemudian doakan dengan doa yang baik. Kalau kita dalam posisi dia tidak sadar seperti itu, kita didoakan seperti itu juga senang. Ya. Jadi orang yang senang menyenangkan orang lain, maka Allah akan senang, Allah akan sayang. Ya. Jadi tidak ada lagi dendam, tidak ada lagi celah orang lain di hati kita. Nah, jadi itulah orang yang beruntung, yang kembali kepada Allah dalam hati dengan hati yang bersih. Ya, itu orang yang beruntung. Bisa paham nih? Bisa. Seolah begitu gampang lah ya. Seolah yang saya pahami ya. Teorinya gampang, ya. Karena ini menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Ya. Dan apakah suatu ketetapan yang Allah tetapkan ini, walaupun ini orang yang melakukan kemungkaran ini, apakah atas kehendak Allah atau memang dia digelincirkan oleh syaitan atau iblis? Ya. Nah ini. Pertanyaannya. Ya. Jadi memang dunia ini sudah diskenario, tapi Allah mengatakan benarlah ketetapan Allah atas kebanyakan mereka dikarenakan mereka tidak beriman. Nah, jadi yang ditetapkan dia menjadi orang jahat, karena dia nggak beriman, dia nggak minta sama Allah untuk berubah, dia tetap dia jadi. Nah,
Jadi memang sudah kisahnya udah begini. Jadi kita ini yang diberi peringatan-peringatan ini untuk sadar. Begitu kita menghadapi, oh iya, saya kok masih hati saya nggak senang menghadapi ini. Berarti saya harus berjuang untuk bisa senang dengan ketentuan Allah. Ini yang kita harus perjuangkan diri kita sendiri. Inilah zaman ini. Zaman udah nafsi-nafsi ini sebenarnya. Jadi kita harus menjaga diri kita sendiri. Ini jelas Pak Fuad? Jelas? Alhamdulillah. Iya betul, karena memang kita berbuat itu bukan untuk siapa, tapi kita berbuat untuk diri kita karena Allah, itulah akhlak. Ya. Jadi bisa jadi orang yang kelihatannya baik, santun, pemurah, tapi dia masih mengharapkan perhatian orang. Itu belum berakhlak baik. Ya. Tapi orang yang dia berbuat karena Allah, semampu dia, ya, dia yakin dilihat, diperhatikan dengan yang maha teliti, ya, itulah akhlak. Sehingga enggak di depan, di belakang sama saja. Ya. Nah ini yang kita harus perbaiki, akhlak. Karena orang yang berakhlak itu ya seperti Rasulullah, akhlaknya adalah Al-Quran. Sekarang bagaimana kita untuk bisa mengikuti Rasulullah? Berarti kita harus pelajari Al-Quran. Nah, harus kita baca, minimal kita baca dulu. Baca, kita mengetahui. Setelah kita mengetahui, kita pahami. Setelah kita pahami, kita laksanakan. Nah, baru kita bisa mengaplikasi dalam kehidupan kita. Karena kalau kita baca dengan bahasa yang kita nggak paham, kita nggak akan bisa berubah. Makanya saya suka baca dengan bahasa kita, walaupun yang bahasa dengan bahasa Arab aslinya tetap kita baca. Tapi yang untuk kita belajar ini khusus dengan bahasa Indonesia. Baik, ini tadi sampai ke kesadaran ya. Sudah sampai, kalau sudah tingkat kita sudah termasuk orang yang sadar, senantiasa dalam sadar, insya Allah kita akan aman. Jadi maka tasbih ini jangan lupa, karena Rasulullah itu senantiasa bertasbih. Kalau kita sudah tasbih, subhanallah, maha suci Allah yang mengatur, yang mencipta, yang menggerakkan. Lihat gorden, Allah yang mencipta, Allah yang mengatur, yang menggerakkan. Allah menciptanya apa? Orangnya dikasih ilmu, dikasih sehingga bisa terbuat itu. Begitu kita melihat sipulan itu dicipta, diatur, digerakkan oleh Allah sehingga datang dia ke situ. Jadi semua perbuatan yang kita lihat adalah perbuatan Allah. Sehingga kita tidak akan merendahkan atau membanggakan, tidak ada.